Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam dialog seputar kita. Dan seperti yang sudah kita saksikan beberapa saat yang lalu, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang keberadaan dari sosial media atau media sosial yang kita kenal. Di tahun 1997 kita ketahui ini mulai munculnya media sosial itu. Kemudian bergeser di tahun 2000-an, ternyata media sosial ini banyak digunakan masyarakat untuk mungkin kita bisa mengirim sesuatu, kemudian juga di PP-nya kita ketahui, wah macam-macam ini keterangan-keterangan yang ada. Dan bergeser untuk era saat ini, ternyata ini selebriti menjadi curhat ya. Selebriti banyak sekali yang curhat mereka di ajang media sosial ini. Sehingga kalau kita bicara tentang selebriti yang curhat, masyarakat pun ada kalanya bertanya-tanya, wah kok selebriti seperti ini? Nah pemirsa, sebelum kami teruskan dialog seputar kita untuk kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak tayangan berikut ini tentang beberapa selebriti yang curhat di media sosial. Rame-rame curhat di media sosial. Ya begitulah fenomena masa kini di dunia jejaring sosial. Sehari setelah ulang tahunnya yang ke-17, Aurel mengunggah sebuah postingan yang bikin geger netizen. Aurel curhat panjang lebar mengenai hubungannya dengan ibu kandung, Krisdayanti, yang kini semakin renggang. Sudah 5 bulan lamanya Aurel dan adik kandungnya Ajriel tak bisa menemui sang ibunda. Usut punya usut, Kade dilarang oleh suaminya Raul Lemos untuk menemui anak-anak karena sebuah luka di masa lalu. Gara-gara curhatan Aurel, media massa maupun publik seakan tak berhenti membicarakan keluarga Anang Krisdayanti. Ibu dan anak itu saling mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya dan seakan masing-masing mencari pembenaran. Curhat selebriti di sosial media memang bukan hal baru. Ya, siapa tak kenal Marsha Handa, selebritis muda yang memulai karirnya dari bangku kanak-kanak. Artis yang biasa dipanggil Caca ini santer menjadi sorotan publik saat ia memposting curahan hati tentang keluarganya melalui jejaring sosial YouTube pada tahun 2009 lalu. Dalam video tersebut, Caca terlihat depresi berat karena beban hidup yang dihadapinya. Seakan tak mengindahkan nilai norma dan etika, para penggila sosmed kerap curhat belak-belakan mengumbar masalah pribadi. Akibatnya, perseteruan pun sering tak dapat dihindari. Tak hanya antar teman, rekan kerja, bahkan keluarga. Kalau sudah begini, tampaknya tidak ada lagi batasan antara hubungan sosial dan kehidupan pribadi. Tim Liputan Banten TV. Pemirsa, itulah tadi berbagai hal yang dilakukan oleh selebritis tanah air kita. Masih banyak lagi tentu saja selebritis lainnya yang juga menggunakan fasilitas dari media sosial ini untuk menjadi ajang curhat dan lain sebagainya. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut dengan tema yang kami ambil, sosial media jadi ajang curhat. Bersama dengan beberapa tamu yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama adalah Ibu Elizabeth Santosa, seorang psikolog, biasa dipanggil dengan Miss Lizzy. Halo, apa kabar? Hai, thank you. Fine? I'm Baik. fine, yes. Oke, yang kedua adalah ini adik May Raini Fauzia, Iya. pengguna media sosial ya. Kalau kita bicara tentang remaja, ini saat ini sedang tren-trennya nih, remaja yang menggunakan media sosial. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Oke, kita akan mulai untuk membahas tentang hal ini. Mungkin saya ke Miss Lizzy dulu. Tadi saya sempat mengatakan 97 ini awal ya, awal. Internet. Yes, that's right. Booming. Ini internet booming ini dan Indonesia mulai artinya masyarakat mulai concern ke sana, mulai care ini. Oh ternyata ini have something ya, ada sesuatu ini yang bisa untuk digunakan, manfaatnya cukup besar sekali. Khususnya dalam teknologi itu sendiri. Kemudian bergeser di tahun 2000-an, tadi saya sudah sampaikan ini, kita ketahui mungkin awal-awalnya kalau untuk kita bisa komunikasi ada apa Friendster, ya kan awalnya. Kemudian bergeser ada Facebook, ada Twitter, sampai dengan saat ini. Kalau kita lihat mungkin perkembangan dari media sosial ini kan seharusnya kan diambil dari segi positif, kita harus bisa menggunakan, memanfaatkannya dengan baik ya Miss Lizzy ya. Tapi kok sekarang malah yang kita dengar di mana-mana ini sesuatu yang saya nggak tahu nih, apa ini educate atau enggak nih, bisa mengedukasi masyarakat nggak dengan adanya curhat dan lain sebagainya.
Yang paling parah lagi adalah dilakukan oleh selebritis yang seharusnya jadi contoh bagi masyarakat itu sendiri. Miss Lizzy bisa melihat hal ini dari apa? Oke, kalau kita lihat memang kalau media sosial itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu, kita ada ICQ. Iya, ICQ, Cuman betul. memang penggunanya masih terbatas juga. Sekarang fasilitas makin banyak. Artinya kalau kita menggunakan sosial media, one click and then you can take pictures, you can Yeah. write anything and then viral. Nah itu Yes. dia, zaman sekarang disebut informasinya viral. Artinya satu kali klik, everybody, ratusan ribuan orang, apalagi kalau kita public figure. Figure. Oke. Nah, dengan adanya akses seperti ini, tapi kalau kita nggak punya pola pikir kritis, nggak punya kontrol emosi, ini yang bahaya. Iya. Right? So again, butuh memang kebijaksanaan dan kedewasaan dalam menggunakan sosial media. Hati-hati, kenapa? Karena dalam sosial media ada ranah publik. Yes. Itu bukan kita. Artinya begitu kita sudah update, walaupun besoknya kita hapus, tapi sudah berapa banyak yang melihat. Iya, tapi kan talking about the user itu sendiri kan human. Ini kan manusia, ada emosi. Ada Iya, emosi. kemudian ada sense of something maybe gitu ya. Yes. Nah, itu kan jadi curhat itu ada karena dia mungkin tadi yang disampaikan kalau dia labil mungkin timbullah Ya seperti itu It's okay. Kalau biasanya curhat itu nggak masalah dan nggak Iya. pernah ada larangan sih mau nulis apa aja, Iya. kecuali memang ngatain orang Betul. atau apa artinya ada bully, Bully. cyberbully di Iya. situ ya kan. Nah itu nggak masalah, tapi kita kadang-kadang harus berpikir ada yang disebut namanya etika dalam bermedia media sosial. sosial. Kita harus pikirkan, to think again ketika kita mengupdate sesuatu, what will it cost? Ya. Siapa yang baca dan akibatnya apa? Nah itu harus pikir panjang. Nah ini biasanya sangat lemah di Oke. Indonesia. Iya, Saya pikir melihat. panjang. Sekarang Meriani gimana nih? Pikir panjang nggak sebelum ngeklik itu? Aku kebetulan punya sosial media semuanya dikontrol ya. Karena kan aku mesti promosi film, promosi kegiatan sehari-hari gitu kan, sinetron. Jadi apa yang aku promosiin itu biasanya dikontrol. Kebetulan aku bukan pengguna sosial yang main tulis jebret langsung share gitu. Jadi Yang kontrol dikontrol siapa nih yang sama kontrol? manajemen aku. Manajemen. Jadi apa yang aku mau share biasanya mereka tahu dulu, aku kasih tahu dulu sama orang manajemen aku, nih ini nih yang mau aku share gitu. Dan mereka biasanya suka, kalau menurut mereka itu bukan sesuatu penting untuk diinformasikan ya enggak aku share. Kebetulan aku yang pengguna sosial yang seperti itu. Oke, nah sekarang Meriani ini nganggap media sosial ini seperti apa sih sebetulnya? Sosial media itu kalau menurut aku untuk menginformasikan, misalkan kan biasa sekarang sosial media suka dipakai buat kerjaan, Ya. kayak jualan apa, itu kan bisa dimanfaatin buat itu. Terus buat bersosialisasi sama orang-orang yang jauh, keluarga jauh misalkan. Jadi karena aku pengguna sosial yang masih menggunakan sosial media dengan jalurnya, jadi menurut aku sosial media itu penting untuk kita melakukan jarak jauh sama orang. Oke, teman-teman kamu gimana dong? Kan kadang, wah kamu kok jaim banget sih. Sementara teman-temannya ini wah gitu. Teman-teman aku biasanya suka, aduh Mei kok lo nggak komen sih Iya. gitu kan, aduh Mei kok lo nggak suka ngasih emosi. Cuman menurut aku kasih emot, kasih komen ke hal-hal yang menurut aku penting untuk diinformasikan lagi ke orang lain lagi. Oke, nah ini kita semakin seru nih ya pembicaraan. Tapi sebelum kita akan break dulu, pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Kami mengangkat tema tentang sosial media jadi ajang curhat. Untuk Anda yang akan berpartisipasi, mungkin Anda ingin sharing, Anda ingin berbagi, Anda ingin juga menyampaikan sesuatu pertanyaan, mungkin silakan 0216307303, 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Sosial media jadi ajang curhat. Topik yang kami hadirkan masih melalui dialog seputar kita untuk kesempatan kali ini. Dan pemirsa, berbicara tentang hal ini kita juga akan ketahui bagaimana sih sebetulnya pendapat masyarakat tentang sosial media itu. Kita simak tayangannya berikut ini.
Saat ini perkembangan sosial media seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di kalangan remaja maupun anak-anak. Sebagai aplikasi jejaring sosial, hal ini tentu membawa banyak dampak baru, baik negatif maupun positif. Sebenarnya banyak dampak positif dari sosial media, bahkan bisa membawa berbagai keuntungan, misalnya memperluas jaringan dan sarana bisnis. Namun tak sedikit yang berdampak negatif bagi anak-anak dan remaja. Seperti yang diungkapkan Arel, seorang mahasiswa tingkat akhir ini terkait penggunaan sosial media. Mbak tuh aktif nggak sih di media sosial? Saya dulu pernah punya Twitter, sekarang FB sih. Saya lebih aktifnya di FB. Nah, zaman sekarang ini kan tidak hanya orang dewasa aja nih yang mempunyai media sosial, bahkan anak kecil yang baru lahir aja gitu udah dibuatin media sosial oleh orang tuanya. Nah, tanggapan Mbak Ara sendiri nih kepada orang tua nih yang udah istilahnya mengaktifkan media sosial untuk anaknya masih bayi, gimana sih? Kalau menurut saya itu ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya kita bisa melihat anaknya itu kayak gimana kan perkembangan tumbuh kembang anaknya. Sementara sisi negatifnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain kayak masalah Ruben Onsu kalau nggak salah ya. Anaknya sampai dijadikan human trafficking kalau nggak salah. Mungkin kalau buat Aurelnya sendiri boleh sih berkeluh kesah, tapi karena itu media sosial yang orang tahu semuanya, apalagi dia anak artis dan dia juga artis kan, itu lebih baik dipendem. Kalau emang mau curhat ya langsung aja telepon maminya atau kirim surat, lebih bagusnya gitu kan. Tapi kalau cara dia kayak gitu, kalau menurut saya sih salah. Kita boleh-boleh aja berkeluh kesah kayak apapun lah itu. Misalnya anaknya Deddy Kobuzer aja kan pernah kan punya akun sendiri dan nge-upload video tentang perceraian orang tuanya dia. Itu kan banyak tanggapan bahkan dari pihak luar. Tapi kalau seandainya seperti pertengkaran dengan orang tua, itu sebaiknya ya mending diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini kita sebagai pengguna media sosial harus lebih jeli dalam hal menggunakan fungsi dari media sosial tersebut. Saya sih kurang setuju ya, karena itu anak bayi sebenarnya nggak harus sih punya Instagram. Untuk apa juga, itu bisa kayak ada kasus penjualan bayi kan di Instagram, itu beberapa kasus. Jadi mungkin untuk orang tua yang lain kali bisa untuk lebih berhati-hati dalam memberikan akun atau mengupload video anak-anaknya ke dalam Instagram. Mungkin kita nggak usah terlalu membongkar-bongkar hal-hal pribadi lah, yang umum-umum aja, kayak contoh agama itu kan udah termasuk individual. Ya untuk hal-hal umum aja kayak tentang untuk have fun ya, berteman. Kita nggak usah ngungkapin rahasia kita gitu. Kalau kita ngungkapin rahasia itu kayak kita membocorkan rahasia diri sendiri gitu, membocorkan aib sendiri. Ya itu kan rasanya nggak enak gitu didengar publik gitu kan. Dampak media sosial tidak hanya terjadi kepada remaja dan anak-anak saja, namun juga melibatkan orang tua, bahkan sering menimbulkan permasalahan keluarga. Pendapat Ibu gimana nih mengenai banyak nih kan kasusnya ibu rumah tangga yang bercerai gara-gara media sosial. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Tergantung kitanya sih Yan, gimana nanggapinnya, gimana kita mau sebenarnya gimana ya, kalau media sosial itu tergantung kita gimana menyikapinya. Bisa kegunaannya buat apa untuk diri kita. Kalau misalnya hanya buat fun aja, senang-senang aja sih sebenarnya boleh. Cuma pandai-pandailah menempatkan dirinya aja gitu, di mana gitu aja. Sebenarnya sih enggak juga sih ya. Soalnya buat apa sih gitu kan? Cuma buat senang-senang aja. Bisa aja kok pakai akun kita juga kok gitu kan. Enggak usah pakai Instagram atau bikin akun buat anak tersebut gitu kan. Pakai akun kita aja, lebih gitu aja, lebih nyaman, lebih aman kalau kayak gitu. Ya, derasnya arus informasi via dunia maya yang makin tak terbendung tentu membutuhkan perhatian dan pengawasan orang tua. Yang pasti kita harus lebih cerdas dalam memilih mana yang bisa jadi konsumsi publik dan mana yang seharusnya jadi ranah pribadi. Kumilaila Desiana Trianisa, Banten TV, Jakarta. Ya, itulah tadi
berbagai hal yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan sosial media. Dan saya masih bersama dengan Miss Lizzie dan juga Meriani. Dan kalau kita bicara tadi, mungkin Mera ini sempat menyampaikan berbagai hal tentang controller yang dilakukan oleh manajemennya. Kemudian juga sempat menyinggung orang tua. Nah, menurut Miss Lizzie, apa memang orang tua juga memang tetap harus berperan on quote ya? Artinya dominan dalam hal ini untuk bisa kontrol anak-anak mereka juga agar tidak, ya tahu sendiri kan namanya sosial media seperti itu. Apa orang tua juga salah satunya, dan utama orang tua atau salah satunya nih? Oke, kalau menurut saya orang tua tetap sebagai pertahanan pertama ya terhadap tantangan-tantangan di media sosial dan juga tantangan hal yang lain. Jadi memang orang tua wajib memberikan pendidikan media literasi kepada anak sejak dini. Contoh aturan main. You play with gadget boleh anak-anak, tapi ada jam mainnya. Karena kalau enggak mereka biasanya sekarang yang lagi ngetren adiksi. Adiksi, betul, kecanduan itu ya. Iya, dan kalau udah kecanduan disuruh belajar, disuruh apa, tantrum, marah. Marah. Lalu juga itu pertama masalah adiksi. Yang kedua adalah yang udah remaja itu menggunakan sosial media di bawah usia semestinya. For Facebook kita 13 tahun kan. Iya, tapi sekarang ada loh yang udah umur 7 tahun, 8 tahun udah punya Facebook. What for gitu. Itu dan kan mereka bikin sendiri loh Facebooknya sendiri iya ya kan. Berarti kan dia menipu tahun lahirnya. Iya, betul. Padahal di Facebook itu ada banyak strangers, ada banyak orang asing, ada banyak kita nggak tahu, ada banyak predator seksual yang sedang lagi ngintai kita, nanya-nanya kenal gitu. Kasus penculikan yang terjadi kan sering karena memang Facebook itu anak-anak itu menggunakan, kemudian juga alibinya banyak sekali, akhirnya diculik dan lain sebagainya. Pusing juga orang tua akhirnya. Jadi, Komisi Pelayanan Anak juga pusing juga. Gitu, Nah, karena banyak itu. dari situ Betul. modusnya. Nah, tapi saya tanya Miss Lizzie, kalau tadi dibilang orang tua, oke, barriernya dia number one gitu ya. Tapi kan kebanyakan anak remaja ini kan sekolah, kemudian mereka banyak juga di luar, pertemanan juga seperti itu kan. Nah, kalau misalnya selain orang tua ini sebenarnya siapa? Kalau bilang anaknya harus protek sendiri, saya rasa juga nggak mungkin gitu kan. Lingkungannya artinya satu, orang tua sebagai lingkungan paling dekat. Kedua, schools, artinya banyak sekolah yang tidak memperhatikan. Biasanya kan banyak nih di antara sekolah nih ya, saya suka banyak dapat case that mereka cyberbully, nggak suka sama satu anak, kita omongin di sosmed, di WhatsApp diomongin, ngomonginnya dia mulu, itu udah masuk dalam cyberbullying. Or juga tukar itu link blue film. Iya, betul ya. Exactly. Jadi sekolah itu perlu tuh bikin sidak. Oh gitu ya? Sidak kumpulin semua, kumpulin. Tapi Biasanya ada beberapa sekolah yang melakukan itu juga loh. Iya kan? Nggak semuanya gitu ya. Ini harus masuk di kurikulum juga katanya. Harus. Ya, kurikulum media literasi. Literasi gitu ya. Oke, literasi itu penting. Nah, tapi kayak yang kamu alami gimana Merani tentang hal ini? Aku sih baru punya media sosial itu SMP kelas 3. Karena Facebook lagi booming-boomingnya kan. Kalau Friendster aku kayak suka nggak ngerti gitu, jadi bikin aja tapi habis itu udah nggak aku mainin. Tapi kalau Facebook pas lagi booming-boomingnya itu aku punya gitu. Dan itu yang bikinin temen aku. Jadi minta tolong, nggak ngerti kan caranya, baru-baru pertama bikin Facebook gitu nggak ngerti, terus dibikinin temen. Ya udah akhirnya share foto paling gitu kan. Terus nge-tag si temen buat lucu-lucuan, gambar-gambar lucu dulu tuh kan ada. Sekarang kalau sekarang kan disebutnya meme lucu gitu. Memes. Spellnya. Nah kalau dulu tuh kita masih bilangnya, ih kartun lucu banget gitu kan, dikasih tulisan-tulisan lucu. Ya itu dia, aku suka ngirim-ngirim itu dulu Facebook. Oke, sebelum kita lanjutkan sudah ada penelpon, kita akan tampung dulu pertanyaannya. Halo seputar kita. Wah, sayang terputus. Nah, ini artinya kan pengaruh teman-teman ke banyak sekali ya, Mea. Jadi kamu bagaimana kamu bisa memilahnya gitu? Dulu sih aku temenan sama mama di Facebook. Oh, jadi kalau sekarang aku, masih temenan nggak? Enggak, Oh, karena aku nggak punya Facebook. Oh, karena nggak punya Facebook, bukan karena terputus kan? Nggak punya Facebook. Dulu mamaku temenan di Facebook sama aku. Jadi kalau fotonya ada yang menurut dia jelek atau apa, suka komen langsung di Facebooknya. Udah bukan ngomong lagi ke aku, komen langsung di Facebooknya. Terus kamu terima dong? Ya aku kayak hapus nih jelek gitu. Mama suka komen gitu. Oke mama, aku balas lagi di komennya gitu. Sampai sekarang mama masih kontrol atau enggak nih? Enggak, karena enggak temenan. Sekarang punyanya pet.
sama Twitter. Twitter ya. Twitter mama masih suka lihat, tapi karena Twitter kan dia ketutup sama berita, Yes. ketutup sama iklan-iklan kan Yes. terlalu banyak gitu. Jadi mamaku juga kadang suka nggak ngeh. Pas ya, sekarang Iya, lagi Pak. ini ya. Kamu seneng ya ditutup-tutupin gitu ya? Ketahuan deh. Tapi nilai positif apa yang kamu dapat kalau misalnya kamu di sosial media ini? Kalau di Twitter aku senengnya karena dia worldwide ya. Jadi banyak berita dari seluruh dunia langsung Ya. ada gitu kan. Media media sosial berita apa, kita tinggal follow terus dia Iya, betul, ngasih keluar. berita online. Jadi tanpa aku harus baca koran, aku udah bisa lihat kan. Gitu. Aku senengnya Twitter itu. Terus kalau pas kan teman-teman yang deket Inner aja. circle. Ya. Jadi aku senengnya nggak semua orang bisa lihat. Oke, ya ini ada penelpon lagi, kita akan tampung. Halo seputar kita. Halo, Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? selamat malam Pak, dengan Mal- Pak Teddy Pak Teddy di Karawaci. Karawaci, Tangerang. Silakan Pak Teddy, apa yang mau disampaikan? Langsung saja Pak. Saya cuma mau tanya sama Miss Lizzy, Iya. Oh ya. apakah sebenarnya anak kita ini benar-benar dikasih gadget atau tidak gitu? Harusnya Boleh ya. pegang gadget atau tidak? Iya. Usianya? Usianya Pak? Usianya anak 13 tahun. 13 tahun. Oke, itu saja pertanyaannya Pak. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, sekarang banyak orang tua ya. Artinya gini, kita nggak usah lihat mungkin Pak Teddy tadi. Di SD aja, nama SD sekarang tasnya sudah ada nih yang namanya handphone dan lain sebagainya nih. 13 Boleh tahun. nggak ya? Boleh Gitu. nggak sih sebetulnya? Kalau menurut saya, kasihan kalau anaknya dijauhkan dari gadget. Memangnya tinggal di mana? Hari gini semuanya anak everything with gadget. Jadi dia pasti harus fasih. Namanya disebut dengan generasi net citizen. Temennya bilang, kasihan ya lo. Kasihan deh lo gitu ya enggak. Nah, tetap harus dikasih, cuman memang kadang-kadang orang tua harus kasih tapi dengan aturan main yang tadi saya katakan. Tata tertibnya Tata itu. tertibnya gitu. Main cuman boleh Sabtu Minggu. Senin Jumat utamakan Sekolah. Exactly. Yes. PR, tanggung jawab, Betul. dan misalnya kalau kamu gitu kerjaan Kerja, kamu dulu iya. gitu, jangan sibuk sendiri main gitu. Tapi anak-anak banyak yang berdalih, iya kan? Cuma sedikit saja kok, Mam. Gitu. Yang pegang berarti orang tuanya lagi. Orang tua lagi kontrolnya. sekarang kan, kembali kan. Well, itu yang dialami kamu, Iya, itu aku ngalamin banget kan dari temenan di pet sama mama gitu kan. Jadi dikontrol dan menurut aku sih itu penting dan memang akunya kebetulan nyaman karena mamaku asik kan. Untuk komennya nggak yang marahin gitu kan. Jadi menurut aku tergantung orang tuanya juga sih, kan banyak anak yang suka nggak mau temenan sama ibunya di media sosial. Tapi kalau menurut aku kalau orang tuanya asik, have fun dan nanggepinnya nggak terlalu Kenapa ya? serius Kenapa enggak, ya. Jadi Kamu anak- temenan sama aku ya abis ini ya? Kamu juga ya? Oke. Tapi Miss Lizzy, tadi kembali lagi ke pertanyaan yang disampaikan Pak Teddy tadi. Jadi orang tua memang bisa ya sebetulnya ya memberikan gadget itu ya? Of course, harus diperkenalkan dong. Masa anak kita nggak pegang gadget, tapi kan pegang gadgetnya kapan begitu ya kan. Jangan pada saat sekolah. Klien-klien yang saya hadapi sekarang, Ya. itu biasanya orang tua yang sudah kepusing karena anaknya kecanduan antara game online or pornografi. Yes, yes. Nah itu dia, again balik lagi kalau menurut saya tetap harus ada kontrol sih dalam hal apapun. Segala sesuatu tidak boleh terlalu banyak. Betul. Too Ini much Mas- is never iya, good. that's right. Saya masih ada banyak pertanyaan tentang hal ini, baik dari orang tua maupun guru ya. Tapi sebelumnya kita akan tampung dulu pertanyaan. Halo, seputar kita. Ya. Iya, Halo. dengan Ibu siapa di mana? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Imas dari Subang. Baik, dari Subang. Wow, cukup jauh ya, Bu ya. Silakan, Bu, apa yang mau disampaikan? Langsung saja. Jadi ini mau bertanya, Ya, ini punya anak umur 13 tahun, tapi nggak mau sekolah. nggak mau sekolah. Iya gitu, bagaimana ya mengatasinya? Main game gitu. Oh iya, Oh, main game aja. main game. Baik, ya itu saja, Ibu, pertanyaannya. Ya sudah. Oke, ya ini mungkin sama seperti yang tadi kita bahas ya. Adiksi. Adiksi, kecanduan Udah ada itu ya. kecanduan. Jadi kalau emang anak-anak itu sudah kecanduan game, sudah kecanduan apa gadget,
mau nggak mau Sulit. sekolah susah Betul. dong. Makanya oleh sebab itu saya katakan kepada orang tua, ambil. Kalau sudah anaknya tidak mau sekolah, ambil aksesnya. Kalau ketahuan edik kayak gitu udah langsung ambil aja gitu Ambil ya. adiknya, Uh-uh. karena kenapa? Kalau yang namanya kecanduan itu mengubah struktur otak di mana kontrolnya jadi nggak bisa terkontrol. Iya, betul. Stop ya, iya, tapi jatuh lagi. Jatuh lagi. Jadi langsung ambil aksesnya dan bikin aturan main yang baru. Kalau dia ketahuan lagi, jangan segan-segan berikan konsekuensi. Iya. Bukan punishment, bukan hukuman, tapi konsekuensi. Nggak apa-apa kan? Iya, tapi nggak apa-apa. Artinya punishment itu tetap orang tua dong yang mau melakukan Yes, itu ya. dan adil. Udah Adil. 13 tahun, ya kita bicarakan. Betul. Mau ini ya, kalau kamu mau dapat gadget lagi, Iya. lakukan ini. Oh, ada reward, ada punishment-nya gitu ya. Yes, ada rewardnya juga. Ada rewardnya juga ya. Oke, kita akan break dulu. Pemirsa, masih dalam dialog seputar kita. Berbicara tentang sosial media yang jadi ajang curhat, ini topik yang kami hadirkan dan silakan untuk Anda yang akan berpartisipasi 0216307303, 0216307303. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Dan sosial media jadi ajang curhat, topik yang kami hadirkan masih melalui dialog seputar kita. Dan berikut ini kita akan saksikan juga ada tayangan tentang sesuatu yang inspiratif. Artinya ini motivasi, kemudian inspiring dan lain sebagainya terkait dengan sosial media. Kita saksikan tayangan berikut ini. Ascanio Corbuzier. Buah hati dari Deddy Corbuzier dan Kalina ini baru menginjak usia 9 tahun. Namun, Aska sudah menyandang predikat sebagai salah satu YouTubers cilik paling populer di Indonesia. Hal tersebut berkat karya videonya yang cukup mengharukan. Berjudul Story of Broken Home Kid, Aska sukses menggemparkan para netizen hingga mancanegara. Bahkan karya video Aska yang banyak menginspirasi keluarga yang mengalami broken home sempat dimuat di artikel beberapa portal media online ternama dunia seperti Huffington Post dan BuzzFeed di Amerika hingga BBC di Inggris. Bahkan yang terbaru, media online di Cina ikut memberitakan video Aska tersebut. Tim Liputan, Banten TV. Pemirsa, itulah tadi sesuatu yang inspiring yang kami nilai memang ini peran orang tua, ini orang tua harus lebih bisa lagi berkomunikasi terhadap anaknya. Karena kalau kita lihat Aska, ini kan putra dari Deddy Corbuzier ya, ini ternyata menjadi sorotan luar negeri juga. Saya mau tanya nih dengan Miss Lizzie, ya kan? Tadi di awal ada Aurel, ada Marsyanda, kemudian ada Aska. Ini different-nya boleh dikatakan ini sesuatu yang berbeda ya sebetulnya ya kasusnya ya. Bagaimana bisa? Maybe orang tua, kesamaannya orang tua mungkin divorce, sudah pisah. Tapi ada Aska itu apa ya, pola asuhnya itu jadi saya kenal Deddy. Karena Deddy sama mantan istrinya they're still friends. Kalina masih tinggal ada di masih satu komplek yang sama. Dan setiap hari itu ketemu Aska. Mereka pergi bareng walaupun mereka sudah mantan. Tapi mereka tidak akan pernah berhenti hadir untuk Aska. Jadi Aska itu kayak merasa bahwa oke, my mom and my dad doesn't live home, nggak tinggal satu rumah, tapi saya masih ketemu mama papa most of every time. Kapanpun mau curhat sama mama, sama papa sama papa. Ditambah lagi Deddy juga support Aska yang cita-citanya ternyata jadi YouTuber.
YouTuber malah. Iya, cita-citanya jadi YouTuber, dia punya banyak fantasi, Dedi apa namanya sebagai ayah dukung itu Support supaya ya. bikin video-video yang tadi Betul, kita betul. lihat. Ya, tapi saya mau tanya Miss Lizzy, apakah memang curhat yang ada yang kita ketahui ini dari anak-anak seperti itu, ini backgroundnya memang broken ya? Seperti itu enggak? Not necessary broken. Necessary Dia broken nggak, ya. Broken home itu kan kalau yang disebut namanya broken home, rumah yang rusak, hubungannya pasti kacau, Pasti kacau. gitu. Nah, kalau dalam kasus Aska, sudah tidak suami istri, Tapi tetap masih ya, sama-sama. di Masih depan ada anak. nilai-nilai keluarga, itu yang I think very sweet. Oke, nah tapi kan kalau kita ketahui kan ini sekarang bukan hanya anak ya, ini orang dewasa pun fight ya lewat sosial media itu. Nih mencermatinya sebagai seorang psikolog ini sebenarnya udah gede-gede lah ngapain gitu kan? Kurang kedewasaan. Kurang Itu dewasaan. saja. Kita dikasih fasilitas, kita dikasih apapun serba cepat, fast internet, fast information Iya, tadi information katanya. lagi. But again kalau kita nggak dewasa, gampang lah kita menyalahgunakan fasilitas itu. Ini dengan adanya media sosial yang Iya, tadi kan betul. James bilang kayak pedang bermata dua ya, banyak positifnya. Banyak positif. Tapi balik lagi kalau orang yang nggak dewasa, Useless malah ya. makanya Tapi- perlu media literasi. Nah, tapi kan ini contoh, ya kan contoh untuk masyarakat itu sendiri. Jangan sampai dong, wah sesuatu selebritis, ya kan kita ketahui ini kan kehidupannya memang sedang disorot. Tapi sayang sekali ini media sosial yang kalau kita ketahui kan bisa sesuatu yang positif juga yang kita bisa ambil. Tapi sangat disayangkan, malah lebih parah lagi ada pengacara, ada ini, waduh capek Jadi deh. tweet war. Iya betul. Mei, gimana kamu ngeliat ini nih? Ada Aska loh tadi. Aku salah satu fansnya Aska sih. Karena aku pernah jadi bintang tamu di acara Kak Dedi gitu, dan aku ketemu Askanya. Askanya tuh aku kan nggak kenal secara personal kayak kakak ya, tapi Polos dia ya. iya aku seneng banget dia tuh kayak antusias sama semua hal di sekelilingnya gitu, dan Kak Dedinya juga santai gitu. Aska suka apa kayak iya gitu. Jadi aku seneng banget dan ngefans banget sama si Aska karena dia masih kecil tapi dia wise banget menggunakan sosmed. Gitu. Lalu bagaimana orang tuamu? Orang tua aku, mama sih kayak sama sih, hampir sama kayak Kak Dedi gitu. Cuman mama punyanya Facebook, Twitter, sama punya YouTube tapi nggak terlalu dia mainin. Dia cuman lihat-lihat kalau ada sinetron aku dia play ulang gitu. Itu aja sih. Dan mamaku jadi mamaku bukan yang udik banget gitu kan. yang nggak boleh main ini, nggak boleh main itu. Dia malah bilang kalau malah dia suka foto jelek, terus suka foto sama aku, foto selfie jelek gitu. Udah posting aja gitu ya. buat seru-seruan. Nah sekarang Miss Lizzy, ini kalau kita ketahui ya, ini orang tua ada gaptek gitu kan. Seharusnya dia berusaha dong untuk bisa ngerti masuk ke dunia kayak gituan dong. Very good, itu bagus banget bahwa orang tua udah nggak bisa lagi bilang bahwa saya nggak ngerti. Iya. Itu urusannya anak muda. Oh no. Kalau udah kejadian baru nyesel kejadian. deh. Jadi orang tua itu sampai kapanpun harus mengupgrade diri. Kita nggak perlu punya tapi paling nggak ya tahu sedikit lah ya. Jangan sampai buta. Ya kenapa kalau kita nggak upgrade diri, ini mamanya ini pengen ketemu deh ya. Karena mamanya bisa, kebayang nggak kalau mama kamu nggak punya Facebook, nggak dekat dengan sosial media, kamu mau bicara juga rasanya nggak nyambung toh. Iya. Jadi makanya orang tua emang sudah harus mengupgrade diri sekarang. Ya, jangan bilang wah karena udahlah ngapain sih mencet juga susah dan lain sebagainya. Wah akhirnya anak yang bermasalah malah yang ini jadi peristiwa. Tapi artinya gini, kita ketahui kan ada juga undang-undang ya tentang undang-undang tentang ini ya misalnya. Jadi menurut Anda gimana nih undang-undang ini kan nggak sembarangan. Artinya ada loh pasalnya di sini kan pasal 310 undang-undang elektronik itu. Jadi menyalahgunakan pencemaran nama baik dan sebagainya. Ini gimana bisa? Jadi memang ini undang-undang ini kan memang harus disosialisasikan. Tapi mungkin saya lihat gaungnya belum optimal. Iya. Mungkin beberapa ada yang tahu, tapi ada aja yang masih Melakukan. melakukan lagi, misalnya menghina orang, itu kan bisa sudah bisa dituntut. Betul. Tinggal Tapi- di screenshot tuntut. Ingat nggak kasus Prita? Ingat nggak yang yang dengan rumah sakit ya? betul rumah sakit. Nah, tapi sebelum ditanggapi ada pertanyaan dari penelpon kita. Halo seputar kita. Ya, saya yang terputus. Nah, artinya kan gini, berbagai hal yang dilakukan lewat media sosial itu kan
kok tiba-tiba ada undang-undangnya, kaget juga mungkin berita, waduh ini kena gitu kan. Nah ini gimana nih? Ini orang tua kan harus care juga tentang hal ini kan bisa Karena aja. itu ranah publik dan makanya saya katakan harus di-upgrade. Kominfo, Kementerian Informasi Betul. dan Informatika juga harus untuk terus gitu mensosialisasikan bahwa yuk bangsa Indonesia kita cerdas yuk dalam Iya. menghadapi media dan teknologi dan perkembangannya gitu. Bukan kita tolak ya, tapi Bukan harus kita serap. tolak, Ya, kita serap pasti, Iya. tapi dalam menjalani perkembangan ini yang sangat cepat sekali, Betul. kita perlu banyak informasi pro and cons. Pro-nya apa, Kontranya kontranya apa. apa, hukumnya apa, yang nggak boleh apa, yang boleh apa. Oke, nah saya penasaran sebetulnya dari tadi, Miss Lizzy, apa yang dilakukan terhadap anak-anak tercinta tentang hal ini? Personal ya Iya, ceritanya, oke. iya. Saya dan anak saya usia 8 tahun, si kembar usia 6 tahun, di rumah Senin sampai Senin sampai Kamis tiada gadget dan TV. Jadi pulang sekolah mereka sudah siang, kita main. Tapi mainnya tanpa gadget. Gimana? Natural. Tuh dia ambil box, kertas, dicoret, bikin ini, bikin itu. Dan itu merangsang kreativitas yang zaman kita itu loh, masih kecil. Iya, Kita betul. masih kecil nggak punya. Jadi ketahuan mainannya pakai apa? Apa kulit jeruk? Iya, kulit jeruk dan sebagainya. Nah, itu merangsang kreativitas. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu, it's a gadget time. Mereka boleh main. Mereka terima seperti itu? Mereka Ya, mungkin harus. pertamanya Hah? agak berontak. Tapi kalau kita beri pengertian, kitanya juga lakukan itu sebagai rutinitas, mereka Pengertian seperti apa? Ini kita mau belajar. pengertian seperti apa? Saya tipe orang tua yang selalu memberikan fakta kepada anak. Misalnya? Nah, nih mama ada artikel nih, bahwa katanya kalau melihat screen kebanyakan itu merusak mata. Dan kalau sudah 3 jam depan iPad, anak-anak suka mengeluh dan banyak keluhan anak-anak itu pegal, carpal tunnel syndrome di sini ya, postur tubuh yang tidak baik begitu ya, enggak, itu dikarenakan kamu terlalu lama pada posisi tertentu. Yuk kita habis 2 jam do some stretching, some exercise gitu. And saya mau memberitahu kepada anak-anak, banyak hal yang indah lain di luar just screen. Screen is good, seru, kita banyak nonton. Tapi ya itu tadi main kulit jeruk dan lain-lain lagi itu juga seru gitu. Konvensional udik mah Oh, kayak gitu. gitu siapa bilang seru loh gitu ya. Gitu. Baik, kita akan break dulu, pemirsa, masih dalam dialog seputar kita. Kami mengangkat tema tentang sosial media yang menjadi ajang curhat. Kami juga masih memberikan kesempatan, silakan 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Masih dalam program dialog seputar kita, kami hadir menemani Anda, dan sosial media menjadi ajang curhat. Topik yang kami hadirkan masih melalui lewat acara ini. Miss Lizzy, kalau kita ketahui kan ini kita nggak mau buta lah terhadap yang namanya teknologi seperti itu kan. Kita ketahui banyak perusahaan yang banyak memanfaatkan tentang ini, dan dalam pergaulan juga. Nah, teman-teman kita kan ini beragam, berbeda-beda, ya kan. Kemudian ada mereka yang memang positive thinking. Ada yang nyeleneh-nyeleneh nih. Dalam bergaul juga kita nggak bicara mungkin kalangan remaja, tapi dewasa sendiri nih sekarang banyak sekali kan, sehingga Menkominfo mau nggak mau nih ya, wah memblokir kayak gitu. Bagaimana Anda mencermatinya? Ya itu dia, mati 1 tumbuh 1000, blokir 1 besok tumbuh 1000 lagi gitu. Baru kan balik lagi kita aja sebagai orang tua gitu. Penggunaan gadget juga loh, misalnya apa? Kita ngajarin anak, kamu jangan keseringan main gadget, tapi kitanya asik sibuk sendiri. No, teladan is number 1. Kalau udah di rumah sama anak nih, udah seharian kerja, udah matiin silent dah gitu jauh-jauh gitu ya, nggak, supaya quality time bisa bareng. Kamu juga kan malas kalau dicuekin sama mama, bentar. Pernah gitu nggak, Mei? Pernah nggak? Kadang. Bete nggak? Aku suka kayak, mama nih ntar aku main lagi loh gitu, suka kayak gitu. Nah sekarang tadi kan saya kembali ke bagaimana nih peran dari teman-teman itu sendiri, kan sekerja juga ada kalanya juga iseng-iseng lah gitu kan. Oke, kembali ke perilaku sekarang. Iya kan. Nah tapi kan kita nggak bisa jauhkan, misalnya gini, saya pernah makan di satu tempat nih, ya satu tempat saya makan.
sementara saya makan masuk 2 pasang nih. Ya, sepasang cowok cewek lah gitu ya. Tapi saya yakin itu adalah husband and wife, mungkin pasangan suami istri. Mau tahu nggak? Pada saat mereka datang itu, ya kan, ini satu hal yang unik. Mereka pesan makanan, tapi mereka datang dengan handphone gitu ya. Mereka pesan makanan, makan, habis makan masih handphone, dan mereka nggak ngomong sedikit pun. Saya kaget setengah mati kok bisa begitu. Udah banyak sekarang loh kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana Anda melihat tentang ini? Nah makanya itu, katanya kan kalau katanya Mei kan handphone itu atau media sosial mendekatkan yang jauh. Tapi ini malah yang dekat dijauhkan. Oke, kita break dulu, sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Selamat malam. Malam dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan Frans di Bandung. Pak Frans di? Bandung. Bandung, wow. Ya silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Langsung saja Pak. Ini topiknya menarik sekali tentang sosmed. Ya, terima kasih Pak. Dan teknologi itu telah membuktikan kita semua. Ya. Bisa lebih keras lagi Pak suaranya Pak? Ya. Jadi keberadaan sosmed itu memudahkan kita untuk eksplor kemampuan kita, ide-ide kita, ya. Dan juga buat ajang narsisan kita. Kadang kan kita posting foto dengan Instagram, wah ini macam minta followers biar ditambah terus gitu, biar followersnya nambah terus. Ini luar biasa. Tapi kalau komunikasi tidak terjalin langsung dengan si sesama manusia, kita harus komen-komenan, kan lucu juga. Iya. Kalau gitu kita di kamar aja, nggak usah kemana-mana. Kita komen-komenan aja lewat sosmed. Iya. Ini udah bahaya sekali sosmed ini. Iya. Harusnya dari pemerintah harus ada yang membatasi ini sosmed nih. Kegunaannya untuk ini, dan ajang berkreasi. Iya. Selama itu positif sih nggak apa-apa. Baik, itu saja Pak Frans ya. Ya mungkin itu aja. Baik, terima kasih malam. Pak. Malam partisipasinya, terima kasih Pak. Nah tadi yang saya sampaikan ya cerita itu ya, artinya mungkin kita sama-sama satu keluarga nih lagi makan semuanya begini sampai habis makan, sapa juga enggak. Iya itu benar banget. Jadi ada cerita bahwa ada bapak datang ke dokter bilang kenapa istri saya belum hamil. Ke dokternya sudah berapa kali apa Anda berhubungan? Oh iya kami berhubungan lewat BBM, lewat Line, lewat sebagainya. Oh katanya gimana tuh dok? Oh iya kalau gitu anaknya di-download aja. Tapi kasus ini kan banyak sekali ya, iya, makanya. Anda gimana nih pasien Karena yang datang? Banyak gitu. Karena memang itu ya kalau ngomongin media sosial itu kayak addicting, seru. Seru ya. Komen kita ada yang suka, ada yang komen kita, ada yang kritik kita. Jadi kita tuh menghabiskan banyak waktu untuk media sosial. Tapi positifnya adalah media sosial seperti Mei menggunakannya untuk personal branding. Betul. Untuk menaikkan dia punya kalau ada film baru atau misalnya promo lah seperti seperti itulah. Itu kan bisa untuk buku baru kita. Gitu. Dan parahnya juga nih terjadi perpisahan antara suami istri juga disebabkan hal itu ya. Ya. Mulai dari situ. Aduh, ada yang baru nih. Siapa nih membernya? Iya. Teman lama ketemu kembali nih. Waduh, CLBK Cinta Lama Ketemu Kembali ada di Facebook. Ada di Facebook. Iya baik, kita akan terima telepon lagi. Halo, seputar kita. Halo, iya. Iya. Kita. Iya, dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan Aliando. Pak Aliando. Wah, Aliando. Oh iya, ini yang pemain sinetron juga Pak ya. Baik, silakan Pak, apa yang mau disampaikan langsung saja Pak. Silakan Pak. Wah, saya yang terputus. Ya, artinya ini sekarang care juga nih orang-orang tua ya, harus seperti ini juga. Bagaimana Mei juga harus diprotek, ya kan. Kemudian juga kita juga harus saling memprotek satu sama lain. Memang riskan kalau saya lihat nih udah mulai cuek-cuekan gitu ya. Nggak, mungkin di mobil juga ada kalanya gitu kan, iya kan. Asik sendiri. Papanya lagi nyetir, mamanya asik sendiri. Tapi nggak ini juga bisa bapaknya juga sambil iya bisa ini. juga. Nah makanya kan ada aplikasi seperti GPS location ya kan. Jadi Ana sama suami kalau memang kita terbuka silakan. Tapi kalau setiap kali saya kasih saran ini untuk pakai GPS location, suami-suami nggak ada yang mau ketahuan apa istrinya. Bagaimana nih Anda bisa compare dengan negeri luar, maksudnya luar negeri nih? Semua mengalami hal yang sama.
Ya semua mengalami yang sama, tapi bedanya adalah kalau di dunia barat ada yang namanya analytical dan critical thinking. Jadi kalau dapat broadcast berita, nggak buru-buru percaya, disaring dulu. Kalau kita sering kali beras palsu lah, lollipop kemarin ada narkobanya lah, ya kan itu kan heboh. Si ibu karena panik langsung broadcast ke semua WhatsApp-nya, padahal 3 hari kemudian hoax. Hoax ya. Itu dia, butuh logika berpikir sebelum kita terburu-buru tuh membroadcast lagi informasi yang salah. Jadi namanya misleading gitu loh, Bung. Selektif ya, nggak sembarangan main terima main gitu. broadcast gitu aja, ya. tiba-tiba hoax ya. Oh ternyata hoax. Bohong nih, wah gitu ya. Pemerintah tadi bagaimana? Tadi sempat disinggung juga sebaiknya perannya. Kominfo memang menurut saya juga untuk memberikan media literasi tidak bisa hanya tugas Kominfo, itu kan urusannya sama kurikulum. Artinya anak-anak sekarang sudah perlu ada kurikulum nih, bagaimana menggunakan gadget misalnya di sekolah. Kalau cuma Kominfo aja pasti nggak akan menyeluruh. Tapi kalau misalnya bergabung sama Diknas gitu ya, nggak sama juga polisian gitu. Jadi kita tuh saling tahu gitu bahwa ada website porno, langsung lapor biar bisa diblok. Nah kita semua harus saling menjaga. Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral. Betul. Tapi ada aplikasi yang udah tutup. Tiba-tiba ada aplikasi yang memang secara formil di depan, oh ini aplikasi yang bagus nih. Nggak taunya di belakangnya seperti itu. Nah ini kan harus concern juga ya, kita harus concern. Nah biasanya kalau untuk pemblokiran seperti itu, langsung lakukan pengaduan. Polisi, Kominfo tidak akan bisa banyak bergerak kalau tidak ada pengaduan dari masyarakat. Oke, nah sekarang kasus penculikan, kasus-kasus trafficking itu sendiri, pornografi dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya kan perannya bukan hanya orang tua dong. Artinya peran sekolah, saya mau tanya nih, menurut Miss Lizzy sebagai seorang psikolog ini, selain orang tua, anak-anak guru seperti apa sebetulnya? Menurut saya guru adalah teladan. Jadi apa yang kita transfer bukan hanya masalah matematika, IPA, fisika dan sebagainya, tapi teladan kita. Bagaimana guru itu mencermati setiap masalah. Contoh, mungkin di sekolah tidak ada namanya pelajaran kurikulum media sosial. Tapi gimana kalau kita menggunakan media sosial untuk pelajaran matematika? Atau mencermati suatu kasus. Udah dengar belum kasusnya si ibu dan anak berantem di medsos? Menurut kalian bagaimana? Ada diskusi. Nah hal-hal seperti ini kan bisa dilakukan di kelas. Kalau gurunya wawasannya luas, Bung. Iya, tapi pas Mei lagi ngapain sih Mei kayak gini? Maksud lo apa katanya dia bilang gitu? Kamu gimana di sekolah? Aku kan kuliah. Oh, sekarang udah kuliah. Wah, kuliah ya nggak ketahuan ya. Imut aja. Nggak boleh juga ada main handphone di kelas. Jadi ya kalau aku sih yang udah kuliah lebih terkontrol ya. Tapi kalau buat sekolah sih aku pikir orang tua dan kalau guru menurut aku ya bikin peraturan lah, nggak bawa handphone dan bikin games juga bisa sih dari games gitu kan, pakai medsos. Jadi anak-anaknya lebih educated tapi fun gitu. Fun in a fun way. Iya. Nikmati ya dengan fun itu sendiri ya. Kamu pernah nggak sih kamu suggest ke teman-teman, udahlah ngapain sih buka-buka ginian gitu? Pernah nggak sih? Facebook. Oh Facebook. Karena dulu aku punya, sekarang udah enggak. Jadi aku kayak, aduh ngapain sih lo masih main Facebook gitu kan, tempat berantem orang. Karena kan nggak disaring kan, ada orang yang punya Facebook disaring. Ada yang semuanya bisa masuk, nggak temenan aja kita bisa lihat gitu kan, bisa lihat privacy setting ya. Iya, privacy settingnya nggak di setting, jadi aku nggak temenan sama Bung James tapi aku bisa lihat Facebook. Itu kan udah nggak sehat ya kan, ada yang jahat lah, mau nipu lah apa. Jadi aku infoin ke teman-teman aku kayak, aduh ngapain sih lo main Facebook, bahaya, mendingan udah kalau lo mau punya medsos yang inner circle-nya terjamin gitu. Baik. Twitter kan. Nah ini menarik. Saya ke Miss Lizzy lagi nih. Ini banyak orang yang broadcast hanya dengan beda berapa detik broadcast, iya kan? Oh dia BBM mungkin kecewa, iya kan? Update status, ya kan? Misalnya ini kecewa, tiba-tiba apa sih misalnya ya? Saya nggak tahu nih. Ini ada gangguan nggak sebetulnya sih di psikonya gitu? Saya nggak tahu. Gangguan sih enggak, cuman kita bisa kelihatan karakternya. Dengan mudah kita bisa lihat orang yang setiap 5 menit ganti status. Perempuan-perempuan, mohon maaf ya, yang maaf desperado, saya mungkin karena udah terlatih gitu ya, saya udah bisa baca tuh Twitter. Usia sekian, karakteristik, ini desperado segini. Dan ingat loh,
predator di luar sana itu akan menganalisa karakter Anda juga. Misalnya kalau Anda, misalnya kita nih remaja, aku sedih berantem sama mama papa, aku benci mama papa, oh berarti dia ada sesuatu mau apa, bisa nih kita baikin dia. Jadi gampang dimanipulasi. Kita tidak mau expose itu di sosial media. Karena kelihatan kita punya kelemahan ya. Fragility kita, ya kan ya. Tapi kok mereka gampang banget sih yang update gitu tiap hari. Kata-katanya juga dong, kok nggak layak banget sih kamu ngomong gini tiba-tiba kok ya ini. Ya karena nggak pernah ada karena kita nggak ada rulesnya, nggak pernah, ini kan bebas, makanya kan zaman sekarang apa? Bebas, viral, dan gratis. Nah, itu kan 3 kan di media. Udah gratis semua, beli bajakan kasihan lagi. Kan yang yang punya hak cipta. Hak ciptanya itu gitu. ya. Gratis, viral, salah broadcast. Waduh, berapa ratus orang. Betul. Parah lagi setelah update, PP-nya juga, yang aneh-aneh gitu. Aduh kok kenapa begini gitu. Seru ya? Seru, jadi kita bisa lihat karakternya dia dari media sosialnya. Oke, ini sepertinya masih banyak yang harus kita bahas ya di acara ini. Tapi nggak terasa nih Miss ya, dan juga Mei, waktunya terbatas. Tapi mungkin kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Nggak ada salahnya kalau berbagai hal kita bicarakan juga dalam acara ini. Saya rasa juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Miss, terima kasih Miss Zizi dan juga Mei ya. Sukses untuk berdua nih. Pemirsa hingga di sini kami hadir menemani lewat dialog seputar kita. Tentu berbagai hal yang kami bicarakan ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan tentu saja untuk orang tua, untuk guru dan siapa-siapa saja mereka yang bisa memprotek anak-anak kita. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Saya James mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita akan jumpa lagi masih dalam dialog seputar kita. Sampai jumpa.